Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila. Ibu dapat laporan dari grup IKEP atau hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan Bapak Guru yang hebat luar biasa. Apa kabar semua? Baik. Alhamdulillah. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga mulai hari ini dan seterusnya hari-hari kita Ibu dan Bapak Guru hebat tetap selalu bahagia. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kegiatan ini kita mulai, mari kita sama-sama membuka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Baik, Ibu dan Bapak Guru, pada hari ini kegiatan kita adalah menyebarkan pemahaman dan berbagi pengalaman tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Adapun tujuan kegiatan kita pada hari ini adalah meningkatkan pemahaman kita para guru tentang budaya positif untuk meningkatkan dan mewujudkan pemahaman para murid kita, yaitu budaya positif berpihak kepada murid sehingga murid menjadi bertanggung jawab, kritis, mandiri dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, sebelum kita lanjut, saya boleh dong merefleksi kembali. Izin kita hanya sharing Bapak Ibu ya, tidak maksud mengajari. Jika kita mendengar kata-kata budaya positif, kira-kira Bapak dan Ibu Guru ingat dengan kata-kata apa saja? Boleh dong berbagi? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Silakan Pak Ibu. Sopan, santun. Oke, ada yang mau menambahkan? Jujur. Boleh. Silakan Ibu Reni. Nilai-nilainya. Nilai-nilai betul. Ada lagi? Silakan Ibunya. Keyakinan-keyakinannya. Keyakinan-keyakinan. Ada lagi? Silakan. Penghargaan. Penghargaan, betul. Ada lagi yang mau menambahkan? Oke, baik. Kita lihat budaya positif itu apa aja sih? Apa sih pengertiannya? Semua yang Bapak Ibu sebutkan tadi adalah merupakan budaya positif. Nah, kita lihat. Budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah berpihak kepada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Semua ini sudah kita lakukan ya Bapak Ibu ya. Kita merefleksi kembali saja. Oke. Nah, tentunya nilai-nilai kebiasaan yang sudah kita sebutkan tadi akan kita bahas. Nah, kira-kira kelompok apa saja yang akan kita bahas yang masuk di dalam budaya positif? Ada yang tahu? Kelompok 1 silakan. Apa saja nilai-nilainya yang akan kita bahas? Ada 6. Ayo. Oke, Ibu Sesi silakan. Restitusi. Ada restitusi, betul. Bu Elsa silakan. Sanksi, ya. Ada lagi? Motivasi, oke, betul. Ada lagi? Siapa lagi?
sanksi, ada motivasi, apalagi? Ada kontrol guru, betul Bu Lisda. Apalagi? Ada lagi? Oke, semuanya menyatu pada bagian ini. Coba kita lihat sama-sama. Oke, yang akan kita bahas pada hari ini yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Terus ada lagi teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ada lagi selanjutnya keyakinan kelas. Terus ada lagi kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Selanjutnya untuk restitusi ini ada 5 posisi kontrol dan ada segitiga restitusi. Nah, sekarang yuk kita lihat satu persatu. Kita kembali refleksikan karena ini memang sudah pernah kita alami dan kita pahami. Baik, yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ada yang tahu beda antara disiplin positif dengan nilai-nilai kebajikan universal? Ada yang tahu Bapak Ibu? Silakan Bu Mita. Bersikap logis. Iya, bersifat logis. Ada lagi? Tegas, betul. Apa lagi? Disiplin positif. Ada lagi? Saya yakin Ibu dan Bapak yang hari ini melakukannya di kelas. Ya, apalagi kadang-kadang kita lupa ya apa yang kita lakukan. Padahal itu termasuk di dalam disiplin positif. Disiplin positif adalah suatu pendekatan seperti yang disampaikan Bu Marti tadi untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak dengan cara kenalkan disiplin sejak dini. Tentunya mulai dari diri kita ya Bapak Ibu ya. Kalau kita pengen anak-anak didik kita disiplin, Bu Guru, Bapak Gurunya tentunya harus disiplin dulu. Makanya mulai dari diri sendiri. Kita tahu guru itu digugu dan ditiru. Artinya menjadi panutan. Artinya kalau kita pengen anak didik kita tertib, disiplin waktu, berarti kita duluan dong ya. Oke, terus diskusikan setiap aturan. Nah, bikin kesepakatan kita Bapak Ibu. Jangan buat aturan tapi anak-anak nggak tahu. Oh, jadi melanggar ya Bu ya? Sejak kapan? Nah, oke. Terus berikan konsekuensi yang logis. Artinya gini, anak datang, contohnya anak datang terlambat dalam pelajaran. Ambil aja pelajaran saya nih, teknik audio video. Tapi dihukum lari enggak. Kenapa? Karena pelajaran saya bukan pelajaran olahraga. Oke, itu. Terus bersikap tegas, bukan marah. Memang kadang-kadang beda tipis. Apalagi suara saya keras, mungkin kayaknya marah, belum nggak marah gitu ya. Oke, ya keras. Tapi bukan marah Bapak. Kenapa? Tujuannya adalah untuk anak didik kita. Artinya apa? Tegas itu begini. Kalau kita bikin kesepakatan, masuk jam 7. Ibu berikan kelonggaran 2 menit. Sepakat? Sepakat. Artinya siswa kita sudah setuju ya. Jangan kita buat aturan tapi anak didik kita tidak tahu. Terus menganggap manusia sebagai ciptaan Tuhan. Tidak membuli, betul Bu. Tidak membuli. Terus menganggap atau berlaku adil kepada sesama. Ada yang bisa memberikan contoh di kelasnya? Kalau berlaku adil dengan sesama, silakan. Tidak membedakan. Ya, contoh konkretnya gimana Bu? Mungkin dari segi agama, toleransi. Oke, ya. Kemampuan, Betul. Dengan ras dan suku. Oke, jadi semua anak yang ada di dalam kelas kita adalah sama-sama anak didik kita. Artinya hati dan kelakuan kita harus sama. Jangan teman-teman, oh ini anak salah sekolah, terlambat nggak apa-apa, nggak boleh ya Bapak Ibu ya. Oh ini anak Memlisda ini ada kepala dinas,
Boleh nggak masuk seminggu? Nggak boleh ya. Oke, itu yang membeda-bedakannya. Berarti harus bersikap adil. Terus bertanggung jawab terhadap kenyamanan bersama. Ada yang besar dengan contoh nih di kelas. Bertanggung jawab terhadap kenyamanan bersama. Apa contohnya? Ayo. Piket, betul. Piket pun harus adil. Bu, masa kamu terus yang piket? Oke, ya. Oke, kita lanjut dengan teori motivasi. Ada yang tahu teori motivasi? Teori motivasi ada banyak, sebutkan salah satu saja. Untuk menghindari ketidaknyamanan, Bu. Oke, bisa dilengkapi, misalnya menurut siapa gitu. Kita ambil teorinya. Yuk, betul, untuk menghindari ketidaknyamanan. Dari Husin. Iya, silakan Ibu. Itu ada menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Oke, ada lagi yang lain? Silakan Ibu Fitri. Itu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Iya, untuk mendapat imbalan atau penghargaan orang lain. Ada lagi satu lagi. Satu lagi. Silakan Pak Heri. Yang terakhirnya mungkin itu bagus sebenarnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, betul sekali. Jadi tingkatan motivasi itu ada 3. Yang pertama ini yang sering dan mungkin termasuk saya. Yang pertama, kita melakukan sesuatu hanya dalam ambil amannya saja daripada kena hukuman, kena sanksi. Yang penting taat. Contoh, pakai helm misalnya, daripada tangkap polisi pakai helm. Oke, itu level paling rendah. Yang kedua, level yang tengah-tengah, melakukan sesuatu karena ingin mendapat penghargaan, ingin mendapat pujian, atau ingin mendapat hadiah. Contoh misalnya, nah kita ini saya nih, ayo nak ikut lomba, nanti menang kamu dapat hadiah, dapat sertifikat, dapat duit. Itu levelnya tengah-tengah. Yang paling tinggi levelnya yang disampaikan oleh Pak Heri tadi, yaitu meyakini dan menghargai nilai-nilai diri sendiri. Artinya apa? Motivasinya dari dalam diri. Apapun yang terjadi, dia tetap datang tepat waktu. Itu mulai dari diri sendiri. Mau masuk jam 6, mau masuk jam 7, mau masuk 7.30, dia tetap datang on time. Berarti anak kita sudah melakukan berdasarkan motivasi dari dirinya sendiri. Itu yang level paling tinggi. Selanjutnya hukuman. Oke, sebelum masuk ke hukuman, kalau levelnya tadi ada 3, jenisnya itu ada 2 motivasi. Ada intrinsik dan ekstrinsik. Paling tinggi adalah intrinsik. Kalau ekstrinsik tadi itulah tadi nomor 1 dan nomor 2 masih dari faktor luar. Satu menghindari masalah, yang kedua adalah mendapatkan penghargaan atau hadiah, yang ketiga itulah yang dari diri sendiri atau intrinsik. Oke, Bapak Ibu, kita lihat kasus ini. Yuk sama-sama kita lihat mana yang masuk dalam ekstrinsik dan mana yang masuk dengan intrinsik. Yang pertama, berpartisipasi dalam perlombaan karena ingin membawa pulang hadiah. Oke, sepakat ekstrinsik ya. Kalau berpartisipasi dalam perlombaan karena ingin menikmati aktivitas perlombaannya. Intrinsik. Oke. Next, belajar hal baru karena tuntutan pekerjaan. Ekstrinsik. Oke. Belajar hal baru karena menganggap sebagai sesuatu yang menarik. Oke, masih ingat Bapak Ibu ya, mana yang intrinsik dan mana yang ekstrinsik.
Terakhir itu membersihkan kamar karena memiliki hobi bersih-bersih. Kalau bersih-bersih agar tidak dimarahi orang tua. Oke, tepuk tangan kita semua. Hai. Hai, jawabnya. Halo. Halo. Masih semangat ya Bapak Ibu? Oke, kita lanjut. Oke, kita lihat satu kasus lagi. Ya, baik, ini ada kasus. Kita lihat, ini merupakan hukuman, penghargaan atau restitusi. Oke, Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno, ya ada kita di sini ya, ada posisi di sini ya. Oke, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Artinya Iva ini berupaya mau menjawab, tapi karena tadi gugup, barangnya jatuh, jadi gagap. Sudah gugup, gagap lagi. Oke. Seluruh kelas tiba-tiba tertawa melihat sikapnya si Iva. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva dan malahan minta Iva untuk maju ke depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Ayo maju, lihat, mereka seperti itu ya. Oke. Padahal si Iva tadi sudah gugup nih. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Oke, nah ini kasusnya. Tugas kita sama-sama nih. Apakah ibu dan bapak guru setuju dengan respon Pak Seno? Ada yang bisa jawab? Silakan Bu Rizda. Iya, saya tidak setuju karena tindakan Pak Seno saja, Pak Seno tersebut bisa saja membuat Iva menjadi malu. Karena ya kan ada cara-cara lain ya yang bisa dipakai oleh Pak Seno agar Iva tetap bisa belajar dan lebih menyukai matematika. Ya. Terus menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah, kita lihat bedakan, sebuah hukuman atau konsekuensi? Kira-kira yang dilakukan Pak Seno tadi? Sepertinya hukuman ya, Bu. Oke, sepertinya hukuman. Yang lain punya pendapat yang lain? Ibu dan Bapak, silakan. Apa sepakat dengan jawaban Bu Rizda? Sepakat? Oke. Baik, Ibu dan Bapak guru, di dalam kelas kita punya siswa dengan keunikan yang beragam. Ada yang gugup, ada yang memang kurang percaya diri, ada yang memang tidak siap untuk belajar saat itu, bukan karena tidak mampu. Nah, semua itu pasti kita alami di dalam kelas. Nah, untuk merespon itu, kadang-kadang apa yang kita lakukan itu kadang-kadang kita lupa. Oh iya, anak ini kan tipikalnya tidak seperti temannya yang lain, misalnya memang sudah siap. Kita harus lakukan dulu. Kira-kira kenapa? Kita harus tahu dulu, Bapak dan Ibu guru, kenapa si Iva seperti itu. Jangan main hukuman saja, atau apalagi membuat merasa bersalah. Jangan Ibu dan Bapak. Kenapa? Itu bisa mematikan kreativitas anak. Solusinya, nah yang tahu
Oke, solusinya apa? Ya, melalui pendekatan. Makanya kita tahu dulu di awal itu ada namanya pendekatan awal atau pemetaan awal. Ya, jadi dalam kelas itu nggak mungkin juga 36 siswa 36 karakter, nggak mungkin ya. Kita bagi, kita lihat. Nanti kita masuk ke sana ya. Oke, sabar Bapak Ibu ya. Oke, jadi dari kasus tadi kita nggak sepakat ya dengan Pak Seno ya, karena bisa saja si Iva tambah malu, tambah tidak percaya diri. Oke, apalagi sampai hidungnya dicolek gitu ya. Oke. Hukuman, penghargaan, dan restitusi. Semuanya bagus. Semuanya adalah identitas. Namun di sini ada yang gagal dan ada yang sukses. Identitas gagal itu adalah hukuman. Kenapa? Ayo, kenapa hukuman itu termasuk identitas gagal? Apa dampaknya kira-kira kalau hukuman? Merasa terancam, betul. Ada lagi yang lain? Apa dampaknya hukuman? Sakit hati. Terus mentalnya down. Iya, Ahmad, kenapa hukuman itu bisa berdampak tidak bagus? Mempengaruhi mental anak untuk berkreasi lebih tinggi lagi, sehingga dia tidak mempunyai kreativitas yang tinggi. Oke, mematikan kreativitas ya Pak ya, betul. Dia tidak menjadi malu untuk berkembang dan mengeksplor kemampuannya. Oke, untuk identitas yang sukses itu ada konsekuensi dan restitusi. Tapi tingkat tertingginya adalah restitusi. Konsekuensi biasanya kita mulai juga dengan kesepakatan ya. Kalau buat kesepakatan kan tahu kalau ini, misalnya contohnya gini, terlambat konsekuensinya apa? Pasti dia akan terganggu, nggak berlanjut hukuman. Ya, kita udah lewat, tinggalkan hukuman. Berarti kalau konsekuensi artinya dia terlambat, berarti dia kan ketinggalan pelajaran. Nah, kalau restitusinya itu tadi sudah penyelesaian masalah. Makanya tadi kalau ada masalah, kita akan menyelesaikannya menggunakan pendekatan yaitu restitusi. Lebih lanjutnya nanti kita lihat lagi. Oke. Keyakinan kelas. Saya yakin setiap kelas, apalagi di awal tahun ajaran, Bapak dan Ibu guru pasti membuat kesepakatan atau keyakinan. Sekarang saya tanya, apa kira-kira bedanya keyakinan dengan peraturan? Ibu dan Bapak guru ada yang masih ingat? Beda keyakinan kelas dengan peraturan. Boleh saya jawab, Bu? Boleh, silakan Ibu Lisda. Ya, kalau keyakinan itu artinya itu sebuah hasil dari kesepakatan bersama. Oke. Sementara kalau yang namanya aturan itu dibuat sepihak, misalnya aturan dari sekolah berarti sekolah tersebut yang membuat. Tetapi kalau keyakinan itu kesepakatan antara kedua belah pihak. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, ya. Keyakinan itu dibuat antara dua pihak. Artinya apa? Guru dan murid. Kalau peraturan satu pihak. Sekolah atau guru membuat peraturan, siswa harus melaksanakan. Itu peraturan. Kalau keyakinan, dua-dua pihak harus tahu. Itu keyakinan kelas. Nah, biasanya keyakinan kelas ini kita turunkan dari peraturan. Contoh, kalau peraturan misalnya kalimatnya biasanya pakai kata-kata dilarang ya. Dilarang membuang sampah sembarangan. Kalau keyakinannya apa? Kalimat positifnya apa? Disiplin positifnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Betul. Oke. Kira-kira ada nggak sih pengaruh keyakinan kelas? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Pengaruh keyakinan kelas. Bisa membentuk karakter. Oke, betul sekali, bisa membentuk karakter siswa. Ada yang mau melengkapi? Silakan Pak Heri. Ya, tidak hanya mempengaruhi ataupun berdampak pada akademis siswa dan karakter siswa, karena
seorang siswa. Betul sekali ya. Jadi untuk anak itu tidak hanya akademiknya saja ya Pak, ya, tapi yang pertama kali adalah empatinya, adalah karakternya. Sesuai dengan kurikulum kita sekarang, yaitu kurikulum Merdeka yang melaksanakan proyek profil pelajar Pancasila atau P5 ya. Bukan selama ini Bu, berarti kurikulum yang dulu nggak ada karakternya. Ada, tapi sekarang terintegrasi ya. Oke, kalau dulu penanaman karakternya lebih ditajamkan pada mata pelajaran apa saja? Kalau zaman dahulu agama, ya. Kalau sekarang seluruh mata pelajaran harus tetap secara nyata memang harus menanamkan untuk temanya minimal untuk profil pelajar Pancasilanya. Oke, jadi kita lihat ini. Jadi pengaruhnya tadi tidak hanya untuk akademik, tetapi juga untuk karakter murid sebagai individu yang berintegrasi, berani, dan berempati. Oke. Tadi sudah kita lihat masih peraturan dan keyakinan kelas. Oke, sekarang saya bagi masing-masing tuliskan, nanti ditempel di belakang dinding kelompok masing-masing keyakinan kelas di tempat Bapak Ibu mengajar masing-masing. Berarti tidak dipakai lagi kata dilarang ya Bu ya? Ya, kita menggunakan positif ya, yang positif ya. Oke. Kalau peraturan itu pakai kata-kata dilarang. Sekarang kita keyakinan. Nanti disusun di belakang masing-masing. Oke, 2 menit saja, silakan Bapak Ibu. Keyakinan. Oke. Satu kertas, satu-satu nggak apa-apa. Itu Setiap pertanyaannya ya. ya, yang peraturannya nggak usah lagi, ambil keyakinannya saja. Ya. Setiap ibu dan bapak menuliskan boleh minimal satu tempel di belakang, jadi dibariskan sesuai kelompok masing-masing. Nanti kita lihat, kalau yang ada yang sama kita seleksi. Minimal 1 orang 1. Ya, minimal 1 orang 1. Oke. Perlu buat nama nggak Bu? Nggak usah. Pakai nama boleh juga. Balik. Tempel ya. Nah, bisa. Nah. Bisa. Oke. Oke, kelompok mana yang sudah? Kelompok 1, kelompok 4 kayaknya 1, 2, 3, 4, kelompok 4 sudah. Oke, yang lain sudah? Yuk sama-sama kita lihat dulu ya kelompok 4. Disiplin waktu dan berpakaian. Sepakat? Sepakat. Oke. Berbudaya rapi dan bersih. Oke. Ada lagi budaya 5M. Ringkas, rapi, resik, rawat dan rajin. Satu lagi Bu. Oh, ini sama. Oke, sama. Satunya sama. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Kelompok mana yang sudah lagi? Masih ada 2 lagi. Oke. Kelompok 3, ayo lihat sama-sama kelompok 3. Menjaga kebersihan, betul. Kebersihan kelas ya Bu? Ya, kebersihan kelas. Terus membuang sampah pada tempatnya. Saling
kedua. Oke. Mandiri dan bertanggung jawab, sepakat? Sepakat. Oke. Bertanggung jawab sama. Lanjut. Saling menghormati dan menyayangi. Setuju? Setuju. Maaf ya. Oke. Menghapus papan tulis sebelum tergantian pelajaran. Oke, ini udah bersih ya. Oke, ya, bertanggung jawab juga. Terus rapikan kelas setelah pembelajaran selesai. Tuh, berarti bersih ya. Terus selesai belajar, kembalikan alat praktek pada turmen. Oke, ini bengkel ya Bapak. Oh, ini kasih apa sih ya? Jangan mengajar bengkel nih. Oke, tepuk tangan kelompok 2. Kita lanjut ke kelompok 1. Oh, dia oke. Tidak mengganggu. Tidak menggunakan HP saat pembelajaran berlangsung. Silent please, berarti ya, sepakat? Oke. Menjaga hubungan pertemanan di kelas, artinya saling menghargai ya. Oke. Terus hadir 5 menit sebelum guru memulai pembelajaran. Oke. Menyimpan HP selama jam pelajaran. Oke, berarti tadi sama ya. Kebersihan menjadi tanggung jawab bersama di kelas. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya, mari kita lihat. Nah, tadi kita sudah buat keyakinan kelas. Semuanya kayaknya tampak. Sekarang kita lihat keyakinan menggunakan tabel T, tampak, tidak tampak. Nah, yang pertama siapa yang bisa mencoba mengisi yang pertama? Silakan Bu Nia. Datang tepat waktu. Itu tampak. Tidak tampaknya? Tidak tampaknya terlambat. Terlambat. Oke. Next, siapa lagi yang mau mengisi? Silakan Ibu Reni. Tampaknya berpakaian rapi. Oke, tidak tampaknya? Tidak berpakaian rapi. Oke. Nomor 3 ingin mencoba? Silakan Pak Heri. Kalau tampaknya untuk siswa ketemu sama guru 5S, senyum, sapa gitu ya. Oke. Ya, kalau Terus? tidak tampaknya ketemu guru dia cuek dan tidak mau sama. Iya, oke. Paling baik buang sampah. Ya, gitu ya. Oke, kelompok 1. Silakan. Tampaknya menjaga pertemanan yang baik. Oke, tidak tampaknya? Tampaknya terjadinya keributan atau perkelahian. Musuhan gitu ya. Oke. Jadi artinya apa? Kita harus bisa membedakan mana budaya positif dan momennya yang tampak dan yang tidak tampak. Artinya apa? Disiplin positif itu menggunakan kalimat yang positif, tidak lagi mengatakan dilarang, tidak ada lagi kata-kata dilarang, tapi kita ganti seperti dilarang datang terlambat, datang tepat waktu, dilarang membawa handphone ke dalam ruang praktek. Berarti selama di ruang praktek tidak membawa handphone. Ya. Oke. Sampai di sini masih semangat Ibu dan Bapak guru? Semangat. Halo. Hai. Kita lanjut ya. Ini contoh keyakinan kelas yang sudah kami terapkan di kelas 11 TAP. Tadi kan saya minta di kelas Bapak dan Ibu masing-masing. Oke, pasti banyak yang sama karena memang kita turunkan dari peraturan sekolah kita. Yang pertama adalah disiplin waktu dan berpakaian. Mungkin di sini lihat Bu, kalau orang yang nggak tahu kok bajunya di luar, karena kita adalah SMK. Kalau baju praktek memang posisinya di luar. Oke, terus budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Selanjutnya budaya 5R, ya, ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Itu sudah ada aktivitas kita dengan 11 TAP. Budaya literasi, walaupun kami belajarnya selama ini sering di bengkel Ibu dan Bapak guru, sekali-sekali Anda juga dibawa ke perpustakaan. Jadi teorinya kita ambil di perpustakaan dari beberapa sumber buku. Jadi
Tidak hanya yang bahasa Indonesia saja, bahasa Inggris saja yang belajar ke perpustakaan. Oke. Selanjutnya jujur dan bertanggung jawab. Artinya apa? Anak mengerjakan tugas, dia merasa kurang yakin yang dia buat, tapi dia tanya dengan temannya. Tapi dia bertanggung jawab, Bu, ini selesai Bu, punya saya. Tapi tadi saya mengerjakannya tidak sendiri. Saya berkolaborasi, namun saya bertanya sama teman, tapi masih pemahamannya masih separuh Bu. Dikonsultasikannya dengan guru. Artinya dia jujur. Tidak ngaku-ngaku, aduh aku ini yang buat, enggak ya. Oke, kita tanamkan itu dengan anak-anak kita, ibu dan bapak guru. Tidak mengaku-ngaku itu karya kita, tidak apa-apa. Malah dia bisa berkolaborasi dengan temannya, itu adalah yang luar biasa. Dengan catatan bukan saat ulangan ya. Dalam belajar boleh berkolaborasi ibu dan bapak guru. Tapi kalau ulangan memang tidak boleh. Nah, harus jujur, karya sendiri kalau saat ulangan. Oke. Nah, tadi kan kita lihat si Iva tadi mengamun, nggak bisa, ada yang keluar masuk. Oke, sekarang kita lihat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kira-kira kebutuhan dasar manusia atau kebutuhan dasar murid, ada yang masih ingat ibu dan bapak guru? Kebutuhan dasar? Kebutuhan untuk bertahan hidup. Silakan Ibu Marni. Kebutuhan dasar salah satunya kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan untuk mendapatkan kasih sayang. Oke, sudah dua, kebutuhan bertahan hidup, mendapatkan kasih sayang. Ada lagi? Ya, ada berapa? Ada berapa kebutuhan dasar murid kita? Ada 5. Nah, 3 lagi. Ada yang masih ingat? Kebutuhan dasar? Kebebasan, betul Bu Sesi. Siapa lagi? Dan 3. 2 lagi, ayo ibu dan bapak guru. 2 lagi. Penghargaan. Penghargaan itu sama dengan pengakuan kan ya? Pengakuan. Oke, terakhir kesenangan. Betul. Oke. Kita bedakan kebutuhan dasar dengan dunia berkualitas. Apa bedanya? Kalau dunia berkualitas itu apa ya? Dunia berkualitas. Ayo, dunia berkualitas. Apakah asik dengan dunia sendiri? Atau apakah memang di tempat di hati kita ada orang yang kita sayangi atau yang membuat motivasi kita? Apa dunia berkualitas? Silakan Bu Sesi. Gambaran atau kalau misalnya seperti dream, jadi ada mimpi, ada keinginan, harapan di kepalanya yang sendiri Ya. Oke, ya. Jadi dunia berkualitas itu kita itu harus bisa punya mimpi ya. Berarti kita punya mimpi. Kenapa? Kalau kita punya mimpi, berarti kita punya tujuan untuk memenuhinya, untuk mencapainya. Sehingga kita dapat selalu memiliki motivasi dari dalam diri kita. Oke, kalian yang lengkapnya. Oke, kebutuhan bertahan hidup itu udah benar tadi ya. Nah, artinya apa? Di dalam hidup kita pasti kita memiliki orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang memang peduli dengan kita, sehingga kita punya harapan, punya mimpi. Oh, aku punya ibu dan bapak. Mereka keinginannya seperti ini. Bukan berarti kita memenuhi keinginan terus kita tidak menjadi diri sendiri, tidak. Artinya apa? Kita pasti yakin orang tua pasti inginnya anaknya sukses, tentunya dunia dan akhirat, menjadi anak yang soleh dan soleha. Artinya apa? Kalau kita sudah tercipta menjadi guru, berarti jadilah guru yang baik. Kalau kita menjadi orang tua, menjadilah orang tua yang baik, yang sesuai dengan job desk kita masing-masing. Tentunya seperti itu. Jangan lupa, karena dalam menjalankan hidup, menjalankan tugas, kita tidak menjalankan tugas karena atasan, karena teman, tidak, tapi karena tanggung jawab kita sendiri, dan yang di atas tentunya menjadi saksi apa yang kita lakukan. Setuju Ibu dan Bapak Guru? Setuju. Oke. Kita lihat selanjutnya. Ada kasus nih. Dari tadi ada kebutuhan dasar murid atau manusia.
Kita ada kasus nih. Dodi adalah siswa kelas 10, anaknya pendiam, namun sering melamun dan murung saat belajar. Kira-kira penyebabnya apa ya? Kebutuhan apa yang kurang pada Dodi? Di antara 5 itu kasusnya seperti ini. Oke, betul. Kasih sayang. 1. Lagi. Perhatian. Kurang perhatian. Terus murung. Itu kira-kira apa ya? Lapar, betul. Berarti dia kurang belum kebutuhan. Iya, sering kebutuhan yang tadi. Betul itu. Jadi dari kasus ini tentunya pembelajaran bagi kita ibu dan bapak guru kalau merespon sikap anak-anak di kelas, kita harus tahu dulu penyebabnya ya. Jangan tahu-tahu. Dodi setiap belajar ibu ngelamun, tidak ada respon, tidak ada aktif, duduk ngelamun. Nah, kita harus tahu dulu. Oke. Nah, nanti berhubungan dengan si Dodi tadi. Sekarang restitusi itu ada restitusi posisi kontrol dan segitiga restitusi. Sekarang saya mau tanya nih, yang masih ingat ibu dan bapak guru, 5 posisi kontrol guru itu di mana ya? Ada apa saja? Ya, 5 posisi kontrol. 1. Pemantau, penghukum. Apa lagi? Sebagai teman. Iya, betul, sebagai manajer. Apa lagi? Pemantau, hukum, teman, manajer. Kira-kira dan pembuat? Oke, dari 5 itu posisi yang paling enak sebenarnya yang mana ya, udah bapak guru? Yang paling mantap. Manajer. Ya, karena manajer ini bukan manajer perusahaan ya, ibu dan bapak guru ya. Iya. Ya, kalau di perusahaan gajinya besar kita bilang kalau manajer itu. Oke, sekarang kita manajer untuk anak didik kita. Karena gajinya besar, makanya itulah posisi yang paling mantap, paling nyaman. Artinya apa? Dari si Dodi tadi selama ini coba ibu dan bapak guru merefleksikan diri. Anggap saja si Dodi itu berada di jam pelajaran ibu dan bapak guru. Kira-kira itu terjadi posisi ibu dan bapak guru di mana yang banyak? Posisi pemantau-kah, temankah, atau pembuat rasa bersalah, atau sedang menjadi manajer? Kira-kira, nggak apa-apa, nggak ada nilainya, nggak akan laporan ke kepala dinas, enggak. Banyak memantau ya. Oke, nah, ya, berarti mulai dari sekarang kita mulai belajar untuk menjadi manajer ya, ibu dan bapak guru ya. Oke, sekarang ada segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Ada yang tahu? Segitiga restitusi? Silakan, salam lanjut. Apa? Nurul? Oke, 1 menciptakan kondisi agar siswa memperbaiki kesalahan. Betul. Ada lagi? Namanya juga segitiga restitusi. Berarti ada 3 dong. 2 lagi yuk. 2 lagi apa? Silakan Bu Fitri. Validasi tindakan yang salah. Oke, memvalidasi tindakan yang salah. Betul. 1 lagi. Kan 3. 1 lagi. Kita tadi dengar. Silakan Pak Leri. Ketika memberikan keyakinan atau meyakinkan apa yang dilakukan yang salah. Berarti menanyakan keyakinan kelas. Oke, yuk kita lihat sama-sama yuk. Oke, restitusi baik itu yang 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi itu merupakan cara menanamkan disiplin positif pada murid kita. Itu menurut buku Evolusi Pendidikan Bersama Guru Penggerak. Oke, sekarang kita lihat.
Tadi sudah sama-sama kita ketahui bahwa 5 posisi kontrol ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Terus segitiga restitusinya itu menciptakan kondisi di mana langkah-langkahnya adalah, karena ada 3 langkah-langkahnya adalah yang pertama itu namanya menstabilkan identitas, jadi menciptakan supaya dia tahu dia salah, tapi kita stabilkan, jadi dia nggak kepuruk dengan rasa bersalahnya, tapi dia tahu dia salah. Oke, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah. Apa yang kita lakukan dengan validasi tindakan yang salah? Kita yakinkan anak bahwa setiap orang itu pernah salah. Jadi jangan merasa dia terpuruk dengan kesalahannya. Kita yakinkan anak bahwa setiap orang itu pernah salah. Nah, yang penting kita tahu salah, kita punya niat untuk memperbaiki, niat dan usaha, bukan hanya niat saja. Oke, menanyakan keyakinan kelas. Artinya apa? Kita harus integritaskan dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Misal anak bertengkar, tanyakan kira-kira yang kamu lakukan ini sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas kita. Kalau dia jawab belum, bagian mana yang dilanggar atau bagian mana yang belum sesuai, artinya kita lihat lagi. Kalau bertengkar berarti di kelas itu tidak sesuai dengan menghargai teman atau bertanggung jawab. Jadi dia tahu, kita kaitkan dengan keyakinan kelas kita. Oke, Bapak dan Ibu guru semuanya masih semangat? Semangat. Oke, masih ingat slogan kita? SMK bisa. SMK hebat. SMK bisa hebat. SMK kirimkan Palembang. Oke, terima kasih teman-teman untuk kita semua. Berikut ini izinkan saya berbagi untuk praktek budaya positif yang saya ambil di sini adalah segitiga restitusi. Mohon waktunya sejenak untuk menyaksikannya. Oke, Ibu dan Bapak guru, di sini ada 2 kasus. Kasus yang pertama yaitu siswa bertengkar. Nah, di situ kita lakukan menyelesaikan permasalahannya dengan menggunakan segitiga restitusi. Oke, dari kasus yang pertama itu si Dini dengan Rekinya bertengkar. Kita tanya dulu masalahnya apa, terus kita tanya dalam validasi itu, tanya dia melakukan itu tujuannya apa, pasti ada alasannya. Terus baru selanjutnya kita tanyakan keyakinan kelas kita. Kasus kedua itu siswanya datang terlambat.
pengunjung kegiatan kita pada hari ini. Sebelum kesimpulan kita refleksi yuk. Saya bagi kertas satu-satu. Nah, yuk. Boleh. Masing-masing satu ya. Jadi ketempel. Bagi dulu kan besok. Apa sih ini? Selanjutnya Bapak Guru, yuk. Masing-masing tuliskan satu kesimpulan. Nanti ditampilkan nanti seperti tadi. Ya. Setelah buat kesimpulan, mohon di bawahnya untuk refleksi apa yang Ibu dan Bapak Guru rasakan saat ini setelah melalui kegiatan kita pada siang hari ini. Silakan. Boleh di depan kesimpulan, di belakang refleksi. Ulangi Bu, pertanyaannya Bu. Kesimpulan untuk di depan, Ya. silakan. Nah, terus untuk refleksi diri, mohon dituliskan apa yang Ibu dan Bapak Guru rasakan saat ini setelah mengalami dan melaksanakan kegiatan kita pada siang hari ini. Kurang? Boleh, silakan, nggak apa-apa. Silakan. Tentunya kalau rasakan sambil mengingat ya, wah luka saya tuh gimana ya? Kenapa Ibu? Udah apa? Bukan yang merasakan, perasaan nggak ada yang salah. Iya, tidak ada yang salah. Refleksinya? Perasaan Ibu untuk kegiatan sore hari ini, apa yang Ibu rasakan? Di belakangnya, di depan kesimpulan, di belakang perasaan Bapak dan Ibu setelah melakukan kegiatan kita pada siang hari ini. Saya senang banget. Wawasan saya bertambah. Iya, iya, pokoknya tuliskan undang-undang Ibu dan Bapak di situ. Iya, menjadi tahu bisa. Nah, cekan tuh. Iya. Aku ini langsung orang ini tadi kesimpulannya. Berarti sini di mana ya? Oke, siap. Oh, mana dulu nih, yang dulu nih. Bapak. Iya. Saya antusias kan. Boleh juga merasa bersalah. Kami juga kerja sini. Perasaan masing-masing. Menambah wawasan baru bagi saya atau bagi kamu dan bagi Anda. Perasaan kepada aku. Rasa yang kita ada. Rasa yang belum ada. Amin.
baiklah. Budaya positif. Kesimpulan dari kegiatan hari ini, budaya positif itu merupakan nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh norma dan bertanggung jawab. Kemudian mengenai refleksinya, budaya positif di sekolah tidak hanya untuk siswa, namun untuk semua warga sekolah. Setelah mengikuti kegiatan ini, kami lebih paham tentang budaya positif dan proses pembelajaran di kelas, sehingga menambah wawasan kami untuk memahami lagi tentang budaya positif. Oke, itu saja. Terima kasih. Mana lagi? Yuk, pindah yuk ke kelompok 1. Siapa yang membacakan? Silakan. Diurutkan, Pak. Silakan. Ya, diurutkan. Kesimpulan dari kegiatan ini yaitu keyakinan kelas yang baik akan berdampak pada pendidikan karakter siswa yang diinginkan. Kegiatan ini sangat baik sebagai pengetahuan menambah pengetahuan dalam pembentukan karakter siswa. Nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah dapat berkembang agar siswa menjadi pribadi kritis, positif, bertanggung jawab dan kreatif. Budaya positif penting untuk diterapkan agar semua warga sekolah dapat menerapkannya sesuai dengan keyakinan yang sudah disepakati bersama. Budaya positif sangat bermanfaat bagi perkembangan siswa di sekolah dan sangat bermanfaat lebih lanjut untuk mengembangkan budaya positif. Kesimpulannya, budaya positif merupakan nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada siswa dan dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis. Refleksinya, Pak? Refleksinya, saya merasa sangat senang dan tertarik dari penjelasan Bu Depri, karena dengan itu kita bisa lebih tahu untuk dapat menciptakan budaya positif untuk siswa agar siswa dapat terbentuk dengan lebih baik lagi. Refleksinya, saya senang mengikuti kegiatan ini karena menambah pengetahuan saya terutama tentang budaya positif di sekolah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, lanjut kelompok 3. Belum? Ya, yuk. Ini, ya. Siapa yang membacakan? Misi Bu. Ladies first. Ladies first, Pak. Waduh. Ya, sudah. Ya. Apa kayak siswa yuk? Usit. Iya. Ini yang Oke, silakan. Keyakinan kami bersama, silakan kelompok 3. Penjelasan dari kelompok 3 dari penjelasan Ibu Depri tadi bahwa keyakinan kelas adalah hasil kesepakatan di kelas dan akan sangat baik jika diterapkan di kelas. Kemudian budaya positif perlu diterapkan di sekolah untuk semua warga sekolah. Dan saya akan menerapkan segitiga restitusi dalam kegiatan pembelajaran. Terus budaya positif merupakan nilai-nilai yang harus diterapkan di sekolah, dan budaya positif juga perlu diterapkan melalui keyakinan kelas. Adapun refleksi dari kelompok kami
Yaitu kami sangat senang mengikuti kegiatan ini karena menambah wawasan baru bagi kelompok kami dan mendapatkan informasi tentang beberapa hal yang selama ini tidak saya ketahui. Satu lagi nih refleksi, sangat menarik dan saya membuat saya lebih semangat untuk menerapkan kepada diri saya sendiri dan siswa. Ini apa di bawahnya? Ada lagi? Masih baru kan? Sudah. Satu lagi nih, sangat senang dan berantusias untuk memotivasi untuk diterapkan kepada siswa dan guru. Itu tangan dong. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Devi. Tadi adalah salah satu contoh kami membuat sebuah keyakinan bahwa dengan menghargai kelompok lain itu lebih baik untuk bersama. Kesimpulan dari kelompok kami mohon izin kami sampaikan bahwa kesimpulan kami budaya positif adalah bagaimana kami mendapatkan nilai-nilai untuk disampaikan kepada siswa, yang mana menjadi siswa jadi kritis, kreatif, dan mempunyai potensi yang bertanggung jawab. Terus untuk penerapan budaya positif dari peraturan yang ada dengan keyakinan kelas, yaitu yang kami sangat berharap peraturan yang telah ditetapkan di sekolah dengan keyakinan kita lakukan dengan bersama itu akan lebih baik karena itu adalah sebuah kesepakatan. Keyakinan kelas yang disampaikan oleh Bu Devi ini sangat membawa kami untuk menjadikan sebuah kelas itu menjadi adil, menjadi motivasi serta kreativitas yang tinggi. Dan kami sudah sepakat untuk refleksi untuk Bu Devi. Kami sangat berbahagia hari ini, sangat menyenangkan bahwa kami mendapatkan sebuah informasi pelajaran bahwa kami harus menerapkan dari peraturan kelas menjadi keyakinan kelas dan juga sering menggunakan budaya positif di dalam kelas, baik itu dengan guru maupun siswanya. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan ke kelompok 3. Oke. Baik, Ibu dan Bapak Guru, apa yang sudah sama-sama kita bahas, kita sampaikan semuanya benar. Yuk kita lihat. Oke, kita ambil kesimpulannya dari yang diceritakan tadi. Terdapat 2 poin yang harus kita garis bawahi, bahwa di situ adalah budaya positif itu adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan disiplin positif baik untuk kita maupun untuk murid. Tentunya harus berpihak kepada murid. Budaya positif itu adalah perwujudan dalam profil pelajar Pancasila sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Terus penerapannya di sekolah tidak hanya untuk murid saja dong, seluruh warga sekolah. Tepuk tangan untuk kita semua. Saya pun berbahagia Ibu dan Bapak Guru punya kesempatan berbagi. Maaf, kita sharing berbagi, bukan mengajari. Saya yakin semuanya kita Ibu dan Bapak Guru sudah paham ini. Cuman kadang-kadang kita itu di dalam menerapkannya, termasuk saya, lebih banyaklah emosi. Benar Ibu dan Bapak Guru. Mulai sekarang saya juga sudah stop marah-marahnya. Kenapa? Kalau kita bisa dengan senyum, dengan menyenangkan, kenapa
harus marah-marah. Oke, semangat kita semua. Oke. Nah, keynote kita kenalkan budaya positif sejak dini. Artinya di sekolah ibu dan bapak guru termasuk saya ada memiliki ratusan, kalau ini ribuan murid. Di rumah kita punya anak. Murid kita di rumah ada orang tua. Kita mulai dari diri kita dulu, ibu dan bapak guru. Kita mulai dari lingkungan rumah kita sendiri. Artinya apa? Kita menjadi teladan di rumah, bawa ke sekolah pun menjadi teladan bagi murid-murid kita. Sepakat ibu dan bapak guru? Sepakat ya. Makanya harus kenalkan budaya positif sejak dini. Oke. Untuk kegiatan pada hari ini saya sangat bahagia bisa berbagi, sangat bahagia dengan kehadiran ibu dan bapak guru, sangat bahagia dengan antusias ibu dan bapak guru dalam acara diseminasi ini, penyebaran pemahaman dan berbagi pengalaman budaya positif. Semoga apa yang kita lakukan pada siang menjelang sore hari ini bermakna dan menjadi amal ibadah kita. Tentunya kita harus banyak-banyak bersyukur dan akan menerapkannya dimanapun kita berada. Demikian ibu dan bapak guru, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mari sama-sama kita tutup kegiatan kita pada sore hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang, sebelum meninggalkan ruangan ini, titip salam buat keluarga di rumah. Mohon maaf kepulangan ibu dan bapak guru terlambat atas kegiatan ini. Salam dan hati-hati di jalan. Selamat sampai tujuan. Terima kasih. SMK bisa. SMK hebat. SMK bisa hebat. SMK Negeri Pratama unggul, kompeten, profesional. Sampai ketemu lagi. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong